Semangat pagi, sahabat Mata-Mata Karya. Jumpa lagi di channel Mata-Mata Karya. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai GeoGebra. Bagi yang baru mengenal GeoGebra, video berikut bisa membantu Bapak dan Ibu untuk mengenal fitur-fitur dari GeoGebra. Ya, GeoGebra berasal dari kata geometri dan algebra. Jadi pada dasarnya ini suatu software untuk keperluan membuat objek-objek geometri maupun hal-hal yang berhubungan dengan aljabar. Namun pada kenyataannya juga bisa digunakan untuk materi kalkulus, trigonometri, statistika, juga aritmatika. Ya, untuk yang sudah saya pelajari sejak cukup lama, yaitu GeoGebra versi 5. Jika nanti Bapak Ibu menggunakan versi 6, itu ada perbedaan menu-menunya. Ya, ini adalah GeoGebra klasik versi 5. Di bagian paling atas itu ada namanya menu. Jika diklik nanti ada submenu di bawahnya, ya, menu file misalnya, untuk membuka jendela baru, membuat dokumen baru, membuka satu dokumen, membuka halaman dari web, dan lain-lain. Kemudian menu edit untuk undo, membatalkan, redo, mengulang, copy paste, dan sebagainya. Lalu view, di sini nanti ada tampilan jendela algebra, jendela spreadsheet, jendela komputer algebra sheet atau CAS, kemudian grafik 1-2, jendela 3D grafik, dan lain-lain. Di sini masih ada. Kemudian menu option di sini untuk rounding, ya, membulatkan nanti hasil perhitungannya, bisa 0 tempat desimal sampai 15 tempat desimal. Kemudian berapa angka signifikan juga bisa. Kemudian untuk labeling, nah nanti apakah dibuat otomatis atau hanya untuk objek yang baru saja. Ukuran huruf ini bisa kita setting, standarnya nanti 12, tapi ini saya setting 24 supaya kalau dalam video itu biar jelas. Kemudian untuk bahasanya bisa kita ganti ke bahasa Indonesia, tentu saja ada di sini, ya. Namun karena saya sudah terbiasa menggunakan GeoGebra menggunakan bahasa Inggris, kalau saya ganti bahasa Indonesia malah bingung. Lalu ada menu advance, menu save setting. Kemudian di sini ada menu tool untuk membuat tool baru atau mengatur tool yang sudah ada. Menu Windows dan menu Help. Jika Bapak Ibu ingin mencari tutorial atau lisensi dari GeoGebra, ini adalah sifatnya gratis, ya. Ini kan ada aplikasi yang sejenis seperti ini, misalnya Sketchpad, itu berbayar, atau Fxtro. Jadi GeoGebra sifatnya gratis, tidak perlu mencari serial number atau cracknya. Kemudian di bawah menu-menu ini ada namanya toolbar. Ini kalau kita klik juga ada ikon-ikon lain di bawahnya, ya. Ini ikon move untuk memindahkan, ini berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Kemudian ada move around point, freehand shape, ya, untuk membuat gambar bebas seperti itu. Kemudian ada menu pen untuk menulis, gitu, ya. Kemudian di tool kedua itu namanya tool point, ada ikon-ikon lain di bawahnya. Nih kalau kita klik, ya,
membuat suatu titik. Lalu ada bedanya dengan point on object. Misalnya ini saya membuat garis. Kalau menggunakan point on object, maka garis ini ya, titik yang kita buat terakhir itu kalau digerak-gerakkan, dipindahkan, hanya bisa sepanjang garis ini. Kalau dia berada di lingkaran, maka titik G ini juga kalau dipindahkan hanya sepanjang lingkaran ini. Ini berbeda kalau menggunakan tool point, dia bisa dipindahkan kemana saja ya, bebas. Itu bedanya point dan point on object. Kemudian ada detect point, lalu ada intersect untuk mencari perpotongan ya, seperti ini misalnya perpotongan antara garis dan lingkaran. Kemudian midpoint untuk mencari titik tengahnya dari suatu segmen namanya ya, ini. Lalu ada complex number, ini untuk bilangan kompleks. Ekstremum untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi atau suatu kurva. Kemudian root itu mencari akar-akar dari persamaan kuadrat atau polinom. Kemudian di sini berikutnya ada tool line untuk membuat garis seperti tadi ini dari dua buah titik. Bedanya dengan segmen, kalau segmen itu ruas garis. Lalu ada juga segmen with given length, jadi panjangnya sudah ditentukan. Misalnya ini kalau kita pakai itu ya, klik di satu titik, nah ini akan ditanyakan berapakah panjangnya, misalnya panjangnya 4. Nah ini 4 satuan. Kemudian ada tool ray itu sinar ya. Sinar itu berarti ada pangkalnya, ujungnya nggak ada. Lalu ada polyline, kemudian vektor ya, seperti ini vektor. Lalu vektor from point, nah ini gunanya untuk membuat vektor yang sejajar gitu. Bikin poin dulu ya, seperti itu. Ini apabila vektor V ini kita ubah ya, maka yang tadi akan mengikuti ya, seperti itu. Kalau ingin menghapus bisa kita Ctrl A kemudian del, bisa juga dihapus satu-satu. Lalu sudah, kemudian ini garis yang tegak lurus, satu garis lain ya, misalnya kita bikin dulu garis, kita bisa membuat garis yang tegak lurus melalui suatu titik. Kita bikin tegak lurus di sini misalnya ya, ini tegak lurus. Kalau pengen sejajar, ini paralel line, sejajar. Lalu ada bisektor, ini membagi dua satu sektor ya, satu ruas garis begitu, membagi dua ya, garis yang membagi dua sama panjang. Kemudian ini membagi suatu sudut sama besar. Misalnya saya bikin ini dulu ya,
saya bikin segitiga. Nah, terus mau saya bagi ini. Sini kalau disorot di sini ada tipsnya ya. Select 3 point to line. Pilih 3 titik atau 2 garis. Jadi bisa nih A, C, B. Nah, ini membagi sudut C sama besar jadi 2 ya. Misalnya bisa juga kita klik ini garisnya ya, 2 garis ya. Nah, maka ini juga akan sama besar. Kemudian tangan. Nah, kalau tangan itu berhubungan dengan persamaan garis singgung. Ya, misalnya ingin membuat garis singgung pada lingkaran ini, tinggal klik titik sama lingkaran, maka garis singgungnya kan ada 2 ya. Saya ulangi ini, lingkaran, kemudian 1 titik sembarang, ingin mencari garis singgungnya, tinggal klik titik C ya, atau garis, kemudian lingkaran atau konik atau suatu fungsi ya, seperti itu. Kemudian garis polar, nah ini bedanya. Kalau garis polar gimana? Select point or line, kemudian titik atau garis, kemudian lingkaran atau konik ya, ini tinggal di. Nah, inilah yang dimaksud garis polar, bukan bensin ya, polar ya. Kemudian ini ada base fit line dan juga locus. Belum saya singgung semuanya, ini baru pengenalan, nanti videonya terlalu panjang. Lalu yang berikutnya adalah ini lingkaran, ini cukup banyak ya toolnya. Lingkaran yang melalui satu pusat dan dengan pusat dan melalui satu titik tertentu. Jadi kita harus menentukan 2 titiknya ya. Kemudian bawahnya ada lingkaran yang melalui diketahui pusat dan jari-jarinya. Ini bedanya kalau ini kalau belum dikembalikan ke sini ya, gitu ya. Bedanya ini kalau kita klik ini sebagai pusat, dia akan meminta jari-jarinya ya, isikan. Bisa juga membuat lingkaran yang melalui 3 titik. Nah, ini di sini. Ya. Seperti itu hasilnya. Lalu di sini ada kompas tool nanti untuk membuat objek yang ukurannya sama atau ya dan sebangun ya, kongruen gitu. Semi-cycle. Nah, ini untuk membuat apa namanya, setengah lingkaran. Kalau ini untuk membuat juring gitu ya, kok juring, busur. Nah, ini juga busur ya, tapi melalui 3 titik. Ini untuk membuat juring atau sektor ya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu bisa eksperimen nanti hasilnya seperti apa. Jangan takut salah, kalau salah tinggal dihapus. Kemudian ini ada elips, hiperbola,
parabola dan juga yang konik yang melalui 5 titik. Contohnya ini ya. Nah, ini elip melalui 3 titik. Kemudian di sini ada tool untuk berkaitan dengan sudut, kemudian jarak, luas, gradien, daftar relasi, function inspector. Lalu di sini nanti tool untuk keperluan transformasi ya, ada pencerminan atau refleksi terhadap garis, refleksi terhadap titik, refleksi terhadap lingkaran, kemudian rotasi, translasi, dilatasi. Kemudian di sini ada menu untuk tool untuk slider, kemudian teks untuk menulis teks ya di sini. Nah itu yaitu menu slider teks ya. Teks ini nanti sifatnya bisa statis bisa dinamis ya, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Dan image nanti untuk mengimpor image, memasukkannya ke sini. Kemudian ada menu button untuk interaksi, text box dan input box. Lalu di sini nanti gunanya untuk zoom in, zoom out, menyembunyikan atau menampilkan objek, atau menghapus, juga untuk menggeser-geser ini ya, tampilan graphic view. Di bagian bawah ini ada input bar, gunanya untuk menginputkan, misalnya kita mau nulis persamaan ini ya, fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 4 umpamanya ya, itu memasukkan fungsi-fungsi. Untuk ke GeoGebra versi 6, nah itu ada sedikit beda tampilannya seperti ini. Di bagian atas hanya ada ikon-ikon ya, tool ya, tidak ada menu di situ, menunya ada di sini. Dan ada perbedaan menu dengan yang versi 5. Ini kalau versi online nanti tampilannya sama seperti GeoGebra Classic 6, juga untuk tampilan di, kalau Bapak Ibu menginstal di tablet Android, ini tampilannya sama seperti ini. Kalau untuk versi smartphone Android agak beda ya, tidak seperti ini persis. Demikian untuk pengenalan fitur-fitur GeoGebra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.